damai di hati. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dalam rasa syukur kita sekalian semua, keluarga besar SMK Negeri 2 Manado, maka hari ini kita bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan namanya. Sungguh hanya oleh kasih setianya, hanya oleh kemurahannya kita ada sebagaimana saat. Olehnya mari kita siapkan hati pikiran kita, boleh bersama-sama ada di dalam ibadah SMK Negeri 2 Manado. Mari kita akan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah SMK Negeri 2 Manado di pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk takhta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kita berdoa. Hanya oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, maka inilah kami kembali berada dalam persekutuan ibadah SMK Negeri 2 Manado, mengucap syukur atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan, anugerah dan rahmat-Mu yang senantiasa ada setiap saat, selalu baru tiap hari, memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan kami semua.
Olehnya Tuhan, ini kami yang datang di dalam ibadah kami di hari ini, di pagi ini. Sambil seraya kami mau membawa keberadaan kami yang berdosa di hadapan Tuhan. Yang keliru, yang dalam hidup ini tidak menyenangkan Tuhan. Yang dalam perjalanan hidup yang kami jalani sesungguhnya tidak layak dalam pandangan Tuhan. Oleh karena berbagai hal yang kami lakukan dan nyatakan dalam hidup ini sungguh bertentangan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Maka di dalamnya kami tak mampu menyikapi dengan baik setiap kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Maka kami tak mampu menjalani kehidupan orang-orang percaya yang seharusnya menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, yang sesungguhnya tunduk kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi terkadang kami berjalan dalam kehendak kami sehingga tidak melihat apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Olehnya Bapa, kami bawa doa pengakuan ini di hadapan-Mu. Kasihani kami ya Tuhan Allah, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Bersabdalah dengan kami ya Allah, di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami di dalam panggilan iman kami, untuk boleh meresponi setiap kasih kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Maka biarlah dengan sabda firman Tuhan ini semakin meneguhkan iman kami, tetapi juga tanggung jawab iman kami untuk semakin mengasihi Allah, melayani-Mu ya Tuhan sebagai Tuhan kami. Kami tunduk hanya kepada-Mu ya Tuhan dalam segala kehendak dan perintah-Mu. Roh Kudus pimpin, tuntun, bimbing kami agar kami boleh dibawa mengerti tentang arti kebenaran firman Tuhan ini. Bersabdalah ya Allah, kami sambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab yang terambil dari kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 dan 29 serta 30. Begini firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu baik dan bebannya pun ringan. Keluarga besar SMK Negeri 2 Manado yang sangat diberkati oleh Tuhan, adalah ungkapan iman kita yang bersyukur kalau sampai hari ini kita ada sesungguhnya karena kemurahan Tuhan. Olehnya, biarlah seluruh kehidupan kita mau kembalikan kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah menyertai kita, makanya telah memberkati kita. Biar dalam perjalanan hidup yang kita jalani ini, kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan pikiran Tuhan. Olehnya lewat firman Tuhan ini tentang pikulah kuk yang kupasang, maka kiranya akan menguatkan kita sekalian tentang arti ketundukan kita di hadapan Allah. Tunduk dan patuh kepada Tuhan. Karena kuk melambangkan juga ketundukan kepada Allah.
sebagaimana gambaran seorang pembajak sawah yang menaruh kuk di atas punggung sapi, lembu atau kerbau yang ada. Lewat kuk itu, maka beban menjadi ringan. Tetapi juga sekalipun sudah ada kuk dan sapinya, maka perlu seorang yang mengarahkan kuk dan sapi, sehingga ia berjalan membajak sawah dengan teratur. Sebab kalau tidak ada yang mengendalikannya atau mengarahkannya, maka sapi itu bisa saja berjalan tetapi tidak memenuhi apa yang diharapkan seorang petani tentang sawahnya. Dia bisa ke sana kemari sehingga tidak lagi mengikuti jalur yang benar atau jalur yang ada yang diinginkan sang petani. Olehnya perlu seorang yang mengendalikannya atau seorang driver untuk mengarahkannya agar dia rapi. Ketika sang drivernya atau pengendalinya berkata atau menarik tadinya ke kiri, pasti sapinya akan ke kiri. Demikian juga tarik ke kanan, pasti akan ke kanan. Artinya sang sapi akan mengikuti apa yang menjadi perintah sang tuannya, bukan sebaliknya. Maka untuk menjadi hal yang diinginkan dan rapi, perlu ada sekali lagi seorang yang mengendalikan itu lewat kuk yang dipasang di punggung si sapi. Maka ketika Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang ini," itu berarti Kristus menjadi Tuhan dan kita menjadi hamba. Kita tunduk hanya kepada Tuhan itu. Dengan kata lain, bahwa kita tidak lagi berkuasa atas diri kita sendiri. Sebab sudah ada yang mengendalikan. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan kita hanya tunduk dan patuh kepadanya. Ketika dia berkata, "Stop, stop, ke kiri, ke kanan, jangan melawan, jangan berontak." Berarti kalau mau lega, seperti perkataan Kristus, "Datanglah kepada aku yang letih lesu, berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan." Ikutlah maunya Tuhan. Tunduklah kepada perintah Tuhan. Karena kuk juga adalah perintah, ajaran, titah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang percaya, yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika mendengar perintah sang tuannya. Jadi lewat gambaran yang dibawa oleh Tuhan kita ini soal kuk ini, maka biarlah kita menjadi orang percaya yang ideal, menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, yang mau pasrah dan tunduk mutlak kepada perintah Allah. Sehingga dalam hidup ini kita akan merasakan kelegaan, kenyamanan, karena kita mau dengar suara Tuhan, atau kita mau peka dengan suara Tuhan. Apakah lewat tuntunan Allah dan ilham hikmat Allah, atau lewat firman Tuhan ini. Carilah kehendak Tuhan di dalam sabdanya, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kita terarah, mampu memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan mampu menjadi berkat. Karena Kristus sendiri yang mengarahkan, mengendalikan hidup kita, dan kita menerima
penuh sukacita, rasa syukur, mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka biarlah lewat renungan yang singkat ini kita dibawa untuk semakin mengenal tanggung jawab iman kita, bahkan panggilan iman kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya yang senantiasa mau tunduk dan patuh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dimanapun kita berada, dalam status dan situasi kondisi apapun, di sekolah atau dimanapun, kita boleh menyatakan kehendak Tuhan. Kita boleh mencerminkan pikiran Tuhan, karena kita mau ikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah. Biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa menjiwai kehidupan kita, dan orang tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, bagimu segala kemuliaan, hormat dan pujian. Engkau Allah yang sudah menyertai kami, yang sudah menuntun kami, sehingga lewat pelayanan ibadah di pagi hari ini, kami diperdengarkan lagi dengan firman Tuhan yang mengingatkan tentang panggilan iman kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang tunduk kepada perintah-Mu ya Tuhan, yang hanya mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Lewat firman Tuhan yang ada, lewat Alkitab yang ada, untuk kami semakin peka dengan rencana-Mu ya Tuhan. Maka biarlah kerinduan untuk membaca firman Tuhan, kerinduan mendengar firman Tuhan, itu selalu ada di hati kami. Sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, yang selanjutnya berbuah di dalam kehidupan nyata kami. Menjadi alat Tuhan, menjadi sahabat kerja Allah. Di dalamnya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Roh Kudus, mampukan kami, tuntun bimbing kami, supaya kami mampu mengerjakan yang terbaik apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami mau hidup di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam titah-titah-Mu ya Tuhan, supaya kami mampu menawarkan yang beda di tengah-tengah dunia ini tentang kerajaan Allah, sehingga banyak orang boleh mengenal kerajaan Allah itu. Banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan lewat kehidupan kebersamaan kami, khususnya di SMK Negeri 2 Manado. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat, karena kami hanya tunduk kepadamu ya Tuhan, kepada kebenaran-Mu, kepada suara-Mu, kepada perintah-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami atas hidup kami, yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Olehnya Bapa, sertai kami. Dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Robin Julius Koloai, ketika Tuhan memberi jawab kepada beliau untuk boleh memimpin, mengatur sekolah ini bersama-sama dengan para wakil kepala sekolah, Kapro, KB, para guru, tata usaha, untuk kami boleh bekerja sama, memberikan yang terbaik untuk sekolah kami, terlebih untuk anak-anak didik kami, sehingga ada kualitas yang keluar dari setiap pribadi-pribadi siswa-siswa kami, karakter yang baik dan benar, terlebih karakter takut akan Tuhan. Olehnya Bapa, diberkatilah pelayanan kami, kerja kami yang ada di SMK 2 Manado, sehingga sama-sama kami boleh menikmati anugerah Allah yang memelihara
dan memberkati SMK Negeri 2 Manado. Tuntun kami Tuhan bersama dengan orang tua murid yang merindukan anak-anak mereka berhasil. Biarlah iman, pengharapan dan kasih Engkau taruh bagi kami semua, sehingga kami saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat dan pengertian, akal budi, kebijaksanaan, sehingga tukar pikiran pun ada di antara kami untuk pembangunan akan sumber daya manusia yang ada di SMK. Bekerjasama dengan pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara. Biarlah Tuhan pun bersama dengan kami semua, elemen yang ada di Sulawesi Utara ini, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Bahkan mentalitas yang baik, spiritual yang baik, bukan hanya anak-anak didik kami, tetapi kami semua yang ada, masyarakat yang ada, sama-sama dengan pemerintah, boleh menjadi berkat Indonesia ini, di Sulawesi Utara ini, Kota Manado ini. Maka terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpuji namamu ya Tuhan. Berkati kehidupan kami hari ini, berkati pelayanan kami, berkati aktivitas kami, berkati kerja kami. Maka ini doa kami ya Tuhan, syukuran permohonan kami yang kami angkat dan minta semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri, kita mau lakukan pujian yang berkata, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas bumi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadat kita telah selesai. Tuhan Yesus sumber kehidupan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.